Hai, semoga liburan lo menyenangkan ya. Udah berapa tahun ini kita dilarang untuk mudik atau vacation yang jauh-jauh. Dan sekarang tahun ini pemerintah udah ngasih green light buat kita traveling. So, hopefully you have a lot of fun and hopefully situasi di Indonesia bakal lebih baik lagi. By the way, kalian suka nggak bebek neon ini? Gue buat sendiri. Ini masih kurang bagus sih, cuman I'm working on it. Gue hari ini mau cerita bagaimana gue mencapai 1 miliar pertama gue di tahun kemarin saat gue berumur 25 tahun. Ada yang bilang kalau uang itu adalah akar kejahatan. Iya, mungkin sih. Cuman kalau mindset lo berhenti di situ, lo gak akan bisa kaya, men. Uang itu bisa jadi kejahatan, tapi uang yang banyak juga bisa mengelola kalian untuk membantu orang lain. Bener gak? Bagi gue, 1 miliar pertama itu adalah pencapaian yang menyenangkan. Memang uang bukan segalanya. Uang gak bisa kembali kebahagiaan. Cuman kalau gak ada uang, gue yakin lo gak akan bisa bahagia deh. Uang menurut gue adalah bukti sebuah pencapaian. Ya memang kita gak perlu trofi untuk menyatakan kalau kita menang, ataupun badan six-pack yang menyatakan diet kita dan olahraga kita berhasil. Tapi itu will be really great to have. Dan itu akan membuat gua semangat lagi. Ya gak sih? Gua gak secepat teman-teman gua yang income-nya bisa sampai ratusan juta atau miliaran per bulan. Tapi gua ngelihat banyak orang yang even nganggap 1 miliar itu sebagai pencapaian yang mustahil. Sebenarnya banyak kok orang-orang yang bisa dengan cepat mencapai 1 miliar itu. Misalkan Timothy Ronald yang sudah jadi miliarder pada umur 20 tahun. Well, certainly there's a lot of people like that also. Dan menurut gue lo juga bisa mencapai itu. Gue di video ini akan menceritakan bagaimana gue mencapai 1 miliar pertama gue. Dan bagaimana mungkin lo juga bisa mencapai itu. Oke, part pertama adalah 1 miliar gue itu bentuknya apa aja dan bagaimana sekarang. Sebenarnya gue mencapai 1 miliar pertama gue itu tahun kemarin, tahun 2021. Itu pas banget sebelum gue ulang tahun ke-26. Jadi kayak 25 tahun tapi hampir 26 tahun. Dan pastinya setelah berapa bulan ini gue udah mengembangkan aset gue lebih banyak lagi. Per April 2022 kemarin, aset gue itu terdistribusi di beberapa tempat. Yang pertama yaitu cash sekitar 15%, terus 45% di saham dan reksadana, terus sekitar 10% di kripto dan P2P, dan terakhir 30% di properti. Gue selalu sedia cash untuk dana darurat. It's a must menurut gue. Dan gue cukup happy sekarang ada provider-provider yang memberikan gue safe haven ya dalam bentuk tabungan tapi dengan return yang lumayan. Bisa sampai 7% kan lumayan banget. Dan gue saat ini nabungnya di Cbank. Kalau kalian mau join Cbank dan dapetin return sekitar 7% per tahun, kalian bisa gunain referral gue ya di sini ya. Gue cukup heavy dan gue cukup bullish di reksadana dan saham Indonesia. Karena menurut gue perkembangannya masih cukup luas ya. Growth-nya masih cukup banyak compare to US. Gue juga ada taruh di sana, cuman nggak begitu banyak. Dan gue yakin kalau misalkan gue nggak nabung di sana, gue nggak invest di reksadana dan saham, gue nggak akan bisa mencapai 1 miliar pertama gue ini. Gue juga taruh cukup banyak uang gue di properti. Karena menurut gue properti itu adalah kebutuhan semua orang. Jadi it's basic needs dan gue yakin harganya akan naik di sana. Lalu gue juga nyicip di crypto dan P2P. It's good to join the euphoria, tapi gue nggak cukup banyak dan karena gue nggak terlalu ngerti, jadi gue cuman ikut invest sedikit aja. Well, selain return, gue juga banyak setback. Gue sering kali trading loss. Dan gue juga pernah join copy trade dan ternyata nggak bisa di withdraw. So, it's problematic dan itu adalah bagian dari journey gue untuk mencapai 1 miliar. Gue dapetin 1 miliar ini selama 4-5 tahun lah. Sebenarnya itu nggak terlalu cepat compare to teman-teman gue. As gue sebelumnya bilang, banyak yang lebih cepat dari gue, tapi banyak juga yang lebih lambat dari gue. Sebenarnya konsepnya simple ya. 1 miliar itu equals to income per tahun dikurangin outcome per tahun dikalikan dengan berapa tahun kalian mau mencapai itu. Jadi kalau kalian pinter nyimpen uang, kalian akan cepat. Kalau income kalian besar dan pengeluaran kalian besar, ya akan lama juga. Sebaliknya, kalau income kalian kecil, walaupun pengeluaran kalian kecil, tetap
juga lama. Jadi kalian harus membesarkan income dan mengurangi outcome untuk mendapatkan 1 miliar dengan